Diklat calon pengawas SMP Kabupaten Maros tahun 2021. Asal sekolah saya adalah UPTD SMP 261 Atap Palantikal, Kabupaten Maros. Adapun sekolah tempat magang 2 saya adalah UPTD SMPN 1 Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai peserta diklat, saat ini saya sementara melaksanakan tugas on the job training kedua, yaitu melaksanakan rangkaian kegiatan RTLPP. Rencana tindak lanjut program pengawasan yang terdiri dari 5 kegiatan. Yang pertama yaitu pembinaan guru melalui kegiatan supervisi akademik. Yang kedua adalah penilaian kinerja, yaitu penilaian kinerja kepala sekolah, dan yang kedua adalah menganalisis hasil penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah. Selanjutnya yang ketiga adalah pembimbingan dan pelatihan atau bimbel profesional guru dan atau kepala sekolah sesuai dengan masalah utama pembelajaran. Dan yang keempat adalah penyusunan proposal penelitian tindakan sekolah. Dan yang terakhir adalah peningkatan kompetensi calon pengawas sekolah berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian atau AKPK. Mengawali seluruh rangkaian kegiatan tersebut, yang pertama kali saya lakukan adalah berkoordinasi dengan rekan-rekan di sekolah sendiri sebagai tempat sekolah magang 1 dan kepala sekolah magang 2 tentang tugas OJT 2 RTLPP dan menentukan waktu sosialisasi kegiatan. Dalam sosialisasi ini, baik di sekolah sendiri maupun di sekolah magang 2, saya paparkan tugas OJT 2 calon pengawas tentang 5 kegiatan RTLPP. Setelah pelaksanaan sosialisasi, maka pelaksanaan RTLPP yang pertama kali dilaksanakan adalah kegiatan pembinaan guru melalui supervisi akademik. Tujuan kegiatan pembinaan guru melalui supervisi akademik adalah memberikan bantuan profesional kepada guru agar guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Adapun sasaran kegiatan ini adalah 2 orang guru dengan 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan pasca observasi. Di antara catatan temuan selama kegiatan supervisi akademik adalah bahwa guru sasaran merasa kurang puas melaksanakan pembelajaran karena waktu pembelajaran yang singkat disebabkan aturan pembatasan PTM selama pandemi COVID-19. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu ditunjang dengan pembelajaran daring. Dia menggunakan portal Google Classroom yang memungkinkan pembelajaran daring lebih interaktif. Kesimpulan dari 2 orang guru yang menjadi sasaran supervisi akademik, keduanya memperoleh kualifikasi baik, dan demikian supervisi akademik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian student well-being yang signifikan. Adapun rekomendasi yang disarankan setelah program pembinaan guru ini adalah: yang pertama, melakukan intensitas supervisi akademik untuk meningkatkan kinerja guru. Yang kedua, memfasilitasi peningkatan profesionalisme guru melalui BIMLAT, workshop, IHT, FGD, tutor sebaya maupun secara otodidak melalui berbagai tutorial. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan pengembangan diri dan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Kegiatan RTLPP yang kedua adalah kegiatan penilaian kinerja yang terdiri dari penilaian kinerja kepala sekolah dan menganalisis hasil penilaian kinerja guru atau PKG yang dilakukan oleh kepala sekolah. Tujuan kegiatan ini adalah memperoleh data tentang pelaksanaan tugas pokok,
fungsi dan tanggung jawab kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajerial dan supervisi atau pengawasan pada sekolah yang dipimpinnya sebagai data kinerja kepala sekolah selama 1 tahun. Yang kedua, menganalisis hasil penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah setahun sebelumnya. Dan yang ketiga adalah memperluas pemahaman terkait tentang prinsip, proses, dan prosedur pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah dan penilaian kinerja guru sebagai suatu sistem penilaian kinerja berbasis bukti. Kegiatan penilaian kinerja diawali dengan menyiapkan instrumen PKKS dan mengumpulkan dokumen hasil PKG 6 orang guru tahun 2020. Selanjutnya, dengan menggunakan instrumen yang sudah ada, dilaksanakan PKKS dan menganalisis hasil PKG sesuai dengan dokumen hasil PKG 6 orang guru. Berdasarkan hasil PKKS dan analisis hasil PKG disimpulkan bahwa kompetensi kepala sekolah sesuai dengan standar kompetensi kepala sekolah dalam Permendikbud nomor 13 tahun 2007 dengan nilai kinerja 89 dengan kategori baik. Begitu pula kinerja guru mencapai nilai dengan kriteria baik untuk seluruh indikator. Kegiatan yang ketiga yaitu pembimbingan dan pelatihan atau bimbingan profesional guru berdasarkan masalah pembelajaran. Sesuai hasil identifikasi masalah pembelajaran di sekolah, ditemukan fakta bahwa siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran daring. Antara penyebabnya adalah keterbatasan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran di era digital, guru kurang variatif dalam mengajar dan cenderung monoton serta terbatas dalam menggunakan portal, aplikasi ataupun media pembelajaran. Oleh karena itu, tema Bimblat yang ditawarkan sebagai solusi adalah BIMTEK penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran daring. Target yang hendak dicapai dalam kegiatan BIMTEK ini adalah yang pertama, guru mampu menggunakan Google Classroom dalam pembelajaran daring. Yang kedua, pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan Google Classroom mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Kegiatan BIMTEK ini dilaksanakan selama 3 hari dan dibuka secara resmi oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros dan diikuti oleh 13 orang guru. Berdasarkan hasil tes awal dan tes akhir yang diberikan kepada peserta serta evaluasi selama BIMTEK, disimpulkan bahwa yang pertama, guru mampu menggunakan Google Classroom dalam pembelajaran daring setelah mengikuti BIMTEK, dan yang kedua, pembelajaran daring dengan menggunakan Google Classroom yang dilakukan oleh guru menjadi solusi alternatif dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa selama pandemi COVID-19. Kegiatan yang keempat adalah penyusunan proposal penelitian tindakan sekolah atau PTS. Target yang hendak dicapai adalah tersusunnya sebuah proposal penelitian tindakan sekolah sesuai dengan masalah pembelajaran. Adapun judul PTS yang diangkat yaitu peningkatan kemampuan guru melaksanakan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom melalui kegiatan BIMTEK di UPTD SMP 261 Atap Palantikang. Judul ini dipilih dengan latar belakang bahwa ketika pembelajaran daring dilakukan oleh guru selama pandemi COVID-19, siswa kesulitan mengikuti pembelajaran daring tersebut. Di antara penyebabnya adalah keterbatasan kemampuan guru menggunakan teknologi pengajaran daring dan termasuk belum mampu menggunakan Google Classroom sebagai salah satu aplikasi pembelajaran daring secara benar dan efektif. Oleh karena itu, BIMTEK penggunaan Google Classroom diharapkan menjadi solusi alternatif. Adapun rumusan masalah dalam PTS ini adalah yang pertama, apakah melalui BIMTEK penggunaan Google Classroom dapat meningkatkan kemampuan guru melaksanakan pembelajaran daring? Yang kedua, kendala-kendala apakah yang dihadapi guru dalam menggunakan Google Classroom dalam pembelajaran? Dan yang ketiga, bagaimana respon peserta didik terhadap penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah melalui BIMTEK penggunaan Google Classroom dapat meningkatkan kemampuan guru melaksanakan pembelajaran daring.
Tujuan kedua yaitu untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi guru dalam menggunakan Google Classroom dalam pembelajaran. Sedangkan tujuan ketiga yaitu untuk mengetahui respon peserta didik terhadap penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran ini. Melengkapi PTS ini, penulis menyajikan beberapa kajian teori, yaitu yang pertama tentang pembelajaran daring, yang kedua adalah terkait Google Classroom, yang ketiga tentang kemampuan guru dalam pembelajaran daring, dan yang keempat yaitu terkait metode BIMTEK yang dipilih sebagai model pembimbingan dan latihan dalam pembinaan profesional guru. Dalam PTS ini juga disertakan penelitian-penelitian lain yang relevan dengan judul PTS ini. Sebagai layaknya sebuah penelitian tindakan sekolah, maka PTS ini menggunakan prosedur dengan model spiral dengan 2 kali siklus. Kegiatan yang kelima yaitu peningkatan kompetensi calon pengawas sekolah berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian atau AKPK. Kegiatan ini diawali dengan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah tempat sekolah magang 2 dan pengawas pembina. Selanjutnya melakukan sosialisasi di sekolah magang 2 terkait rangkaian kegiatan RTLPP dan secara khusus kegiatan peningkatan kompetensi calon pengawas sekolah berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian. Dalam kegiatan ini, yang akan ditingkatkan adalah salah satu indikator kompetensi supervisi manajerial, yaitu paham cara melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap keenam hal berikut. Yang pertama, cara memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling atau BK kepada peserta didik. Yang kedua, penyusunan program BK kepada peserta didik. Yang ketiga, cara melaksanakan program BK. Yang keempat, cara mengadministrasikan kegiatan BK. Yang kelima, cara menilai program BK. Dan yang keenam, cara mengadakan tindak lanjut dari penilaian. Adapun kegiatan dilaksanakan sesuai dengan arahan dan bimbingan pengawas pembina, yaitu yang pertama, menggali informasi tentang model pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah di sekolah magang 2 terkait 6 poin melalui observasi dan wawancara. Dan yang kedua adalah melakukan praktik langsung melalui kegiatan supervisi tentang bagaimana melakukan pembinaan terkait dengan 6 poin yang disebutkan dengan pendampingan pengawas pembina. Berdasarkan penilaian oleh pengawas pembina dengan serangkaian kegiatan peningkatan kompetensi calon pengawas sekolah berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian yang dilakukan di sekolah magang 2, disebutkan bahwa ada peningkatan kompetensi calon pengawas sekolah yang awalnya kurang memahami cara melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap keenam poin yang disebutkan menjadi paham cara melakukan pembinaan. Demikian video laporan kegiatan RTLPP yang saya lakukan, mudah-mudahan memberikan manfaat yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Akib SPD, alhamdulillah sebagai partner dan pimpinan di UPTD di sekolah ini, kinerja beliau ini, beliau Bapak sangat memberi motivasi kepada seluruh warga, baik guru, staf, teristimewa kepada saya sebagai guru yang diangkat sebagai pembantu beliau. Selama ini kinerja beliau kalau saya lihat banyak sekali memberikan petunjuk, motivasi, cara kerja, disiplin. Sebagai orang tua siswa mendukung Bapak Misbahuddin SPD
sebagai pengawas sekolah SMP Kabupaten Maros. Bapak Misbahuddin SPD sebagai pengawas sekolah SMP Kabupaten Maros.